Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi jelang siang. Kita akan ketemu dengan podcast Bumi Pala. Ini adalah yang perdana ya, yang perdana nih Pak Sekda. Jadi ini sangat istimewa, ini langsung dihadiri oleh Pak Sekda Kabupaten Aceh Selatan. Selamat pagi Pak Sekda. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema pagi ini kita akan membahas sebetulnya seperti apa sih seorang Syuk Sajali Sema itu. Nah, kita tahu bahwa beliau dari kampung, kemudian dengan sejumlah karirnya, sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah pada posisi sebagai Sekda Kabupaten Aceh Selatan. Barangkali kami juga ingin tahu nih Pak, kira-kira kampung kelahiran Bapak ini di mana? Oh iya. Ya, pemirsa, saya juga sebenarnya boleh dikatakan bukan orang yang luar biasa, namun saya ada niat, keinginan bagaimana dengan segala sesuatu yang ada di diri kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi orang lain. Ini menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, kalau ditanyakan masalah kampung, ya mungkin saya berbagai ragam yang mungkin di lingkup dalam wilayah Aceh Selatan. Kebetulan saya lahir di Tapatuan di 4 Desember 77. Kemudian karena memang orang tua saya berdinas selaku guru ya, bapak guru dan ibu guru di daerah Tepin Gajah, Kampung Tepin Gajah, yang dulu Klut Utara, sekarang Pasir Raja. Pasir Raja. Iya. Ya, kalau masa kecilnya apa sama dengan yang lain itu anak-anak yang lain nih Pak? Sempat main-main di sawah atau seperti apa kira-kira? Alhamdulillah saya menikmati masa kecil saya di kampung, layaknya anak-anak di kampung, ya tentunya mulai dari sekolah, ya, tingkat pendidikan dasar. Kami TK nggak ada pada saat itu, ya langsung saja, malah mengukur dulu kadang-kala dengan mengukur jari tangan sampai ke telinga, itu baru. Dan kemudian juga di kampung dengan penuh dengan kenangan, di mana saya bisa belajar dengan kondisi alam, di mana pada saat itu alam sangat-sangat kondusif dan sangat memberikan manfaat bagi lingkungan masyarakat, baik dari segi pertanian, juga peternakan, dan hal lain yang menyangkut ya mungkin menjaga lingkungan alam yang lestari, yang ya bisa saja ya mungkin belum adanya tingkat pencemaran yang tinggi, karena mungkin ya maklumlah teknologi pada saat itu baik otomotif atau yang lain ya masih sangat terbatas, sehingga ya mudah-mudahan kita merindukan kembali masa-masa itu. Begitu Pak Kadis. Masalah merindukan masalah ketika Pala Jaya itu Pak. Iya. Nah, ini dia. Masalah pala ini sangat menarik dan ini merupakan sesuatu, kalau menurut saya ada hal yang patut saya syukuri, karena seperti mana kita ketahui. Tapi karena orang tua Bapak itu kan pegawai, tidak mungkin bukan petani pala gitu Pak. Oh iya, kalau pegawai itu juga tidak selalu harus di rumah sekolah. Pada saat itu kita sampai dengan selepas siang jam pukul 2 paling lama itu sudah orang tua sudah selesai di tugasnya, dan setelah makan siang ya kami juga sebagaimana biasa ke kebun atau ke gunung ya sama-sama ya. Saya paham dengan pala karena orang tua juga punya kebun pala. Jadi ada kontribusi pala untuk pendidikan Bapak sampai dengan alhamdulillah hari ini berkarir sebagai. Oh iya. Mungkin kita akan ke karirnya. Pasca SMA, kemudian pendidikan STPDN Pak ya? Iya. Lalu kita ini bertanya, karena sebelumnya kan nggak tahu nih, saya juga
Baru kenal juga dengan Pak Sekda. Iya. Ya, di mana tuh, di mana? Ya, untuk masalah karir, dan ini selepas dari SMP di SMP Negeri Terbangan, ya masih di kampung lah. Ya. Saya mencoba untuk bergerak ke kota, yaitu di kota Tapatuan, dan alhamdulillah diterima di SMA 1. Dan selanjutnya setelah dari SMA ya kita coba mendaftar di STPDN dan alhamdulillah diterima di tahun 96 maaf. Dan kemudian di tahun 2000 kita selesai dan penempatan kemudian di Aceh Timur pada saat keadaan masih konflik, dan kami juga diturunkan ke wilayah kecamatan yang pada saat itu keadaan yang sangat-sangat mencekam dan pemerintahan boleh dikatakan lumpuh, dan kita masuk menjadi bagian untuk mengaktifkan kembali pemerintahan tingkat kecamatan dan bisa melayani masyarakat sebagaimana yang kondisi pada saat itu, baik kepada pengungsi, pemenuhan daripada logistik pada saat konflik, dan melayani daripada administrasi kependudukan. Setelah dari sana, Pak? Ya, saya tahun 2004 akhir baru saya kemari, dan setelah itu yang diberikan amanah untuk menjadi camat di Labuan Bajo Timur, dan setelah itu baru kembali ke kabupaten atau di tingkat kabupaten untuk melanjutkan beberapa kesempatan yang diamanahkan kepada kami. Baik, barangkali Bapak ingin di saat sekarang sudah berapa tahun menjabat sebagai sekda kan? Mungkin Bapak, apa mimpi Bapak untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang baik di kabupaten kita ini? Iya, ini sangat menarik karena ini menggugah kembali ya semangat saya, nilai-nilai yang ada di hati saya, semangat pengabdian. Karena bagi saya itulah halnya. Karena dari saya terus menyampaikan dan menguatkan yang bahwa jabatan itu bukanlah tujuan. Tapi jabatan itu bagaimana untuk dapat kita mempunyai kewenangan dan fungsi berbuat. Ya. Pada kesempatan ini kami yakin yang bahwa di jabatan sekretaris daerah ibaratnya adalah manajerial. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, seorang pemilik perusahaan itu harus mampu menghadirkan, mengangkat, atau mempercayakan kepada manajer yang handal. Nah, dalam ini terinspirasi bagi kami, organisasi pemerintah ini juga sama halnya, pola atau modelnya. Sehingga kami ingin melakukan yang terbaik berdasarkan kemampuan kami. Pada pertama, yaitu tata kelola pemerintahan, yang di sini adalah reformasi birokrasi dan mewujudkan profesionalitas seorang ASN untuk mendukung kinerja pemerintah, melaksanakan kinerja pemerintah, melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, tentunya kita akan terus melakukan tata kelola dalam struktur berdasarkan kebutuhan daripada layanan pemerintah. Dan selanjutnya juga bagaimana untuk perencanaan itu yang lebih baik sesuai dengan konteks yang visioner ke depan, apa yang harus dilakukan dan berdasarkan perkembangan dengan zaman. Dan juga optimalisasi dari penganggaran, itu tidak terlepas dari juga pengawasan. Dan kembali lagi pada akhirnya kita harus sadari yang bahwa apa yang kita lakukan ini tidak mesti dengan pemerintah sendiri. Karena harus melibatkan segala lini. Yang di sini pemerintah bersama dengan masyarakat punya peran yang memang sangat-sangat potensial untuk mendukung kebijakan pemerintah. So, akhirnya apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Jadi boleh dikatakan masyarakat menjadi tujuan dari pemerintah. Nah, kenapa dalam hal untuk kebijakan publik kita tidak melibatkan? Nah, hari ini itu menjadi titik fokus apa yang akan dilakukan pemerintah, ya tentunya bisa diterima secara baik di masyarakat.
Nah, kembali lagi kami rasa ada beberapa hal yang patut kita cermati dengan perubahan dan modernisasi. Layanan semakin meningkat berdasarkan kebutuhan. Era daripada elektronik, globalisasi berdasarkan perkembangan zaman ini semakin cepat. Makanya layanan itu harus cepat. Bagaimana pemerintah harus bisa berpikir untuk memberikan layanan itu berdasarkan kebutuhan yang semakin cepat. Makanya kami membutuhkan dalam manajerial ini orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda zaman, orang yang mampu mengaplikasikan terhadap perubahan zaman, yang harus tentunya bagaimana seorang ASN yang selaku diamanahkan mengelola dan pelaksana ini membutuhkan orang yang profesional. Ya, dengan berkarakter juga, kalau orang cerdas tanpa ada karakter yang memang bisa diterima secara baik oleh masyarakat juga tidak bisa. Betul. Makanya kita selalu coba. Di antara itu harus kita berpikir filsafat-filsafat yang ada. Ya. Seperti yang kita pahami, lebih kita menghormati orang yang punya karakter atau adab daripada orang berilmu. Memang ajaran agama kita seperti itu. Iya, jadi berharap itu dan mudah-mudahan insyaallah apa yang kita imani hari ini menjadi landasan kuat, paham terhadap kepercayaan kita, dan insyaallah itu sudah kafah bagaimana kita menghadirkan pengabdian yang terbaik bagi kita. Demikian, Pak. Baik, Pak Sekda, yang terakhir ini ya, barangkali saya ingin sampaikan juga tadi ini bagian dari menswastakan birokrasi ya. Jadi Bapak juga orang yang muda, energik ya, mampu mengawal bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik. Kan tetapi ini di hadapan kita ini ada tantangan yang juga tidak kalah berat ini, terutama terkait dengan bagaimana pemenuhan dan layanan itu menjadi lebih baik. Saya ingin di terakhir ini Pak, mungkin kiat dan strategi ya. Kiat dan strategi kita bagaimana supaya dukungan pembiayaan di daerah itu akan lebih signifikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Baik. Inilah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan analisa yang kuat, karena patut kita pahami dengan segala persoalan yang terdahulu, anggaran kita juga masuk mekanismenya kepada refocusing. Nah, refocusing ini ada hal-hal yang menyangkut dengan krisis kesehatan yang selama ini. Dan sampai dengan tahun 2022 kita akan bergerak ke anggaran 2023 ini, kondisi itu masih seperti yang sudah. Nah, hari ini kembali lagi kita harus paham yang bahwa konsep otonomi daerah itu adalah bagaimana kemandirian. Kalaulah kita mengatakan bahwa masalah anggaran itu adalah menjadi persoalan atau masalah utama, dan inilah kita harus berharap kepala SKPK bersama jajaran berpikir bagaimana bisa keluar dari masalah itu. Ingat yang bahwa untuk anggaran ini tidak hanya terfokus sebagaimana arahan Pak Bupati yang bahwa hanya kepada anggaran APBK. Kita bisa memberikan sesuatu pemahaman untuk program dan usulan di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat. Kecerdasan cara kita bekerja dan strategi ini yang kita harapkan kepala SKPK bisa memahami, tentunya dengan pencapaian minimal sekali ada SPM, standar pelayanan minimal. Dan kemudian kita dalam melakukan manajemen pengelolaan pemerintahan, pertama sekali ya efek terhadap risiko. Efek risiko yaitu kita harus mampu menghadirkan akuntabilitas dan keterbukaan. Dan yang kedua, bagaimana menghadirkan sesuatu pendapatan. Nah, intinya adalah pendapatan. Untuk PAD kita banyak yang bisa kita kembangkan. Namun hal ini membutuhkan orang-orang yang mampu untuk mengembangkan regulasi dan segala sesuatu yang tentunya yang berhadapan di lingkungan. Oleh karena itu
kita juga banyak berharap kepada Kepala SKPK yang notabene sudah diamanahkan untuk kembali menguatkan strategi untuk wilayah pendapatan. Dan kemudian ini sedikit mungkin dengan mengingat waktu, hari ini podcast perdana ya. Perdana sekali. Selamat ya untuk Dinas DLH Lingkungan Hidup yang sudah punya inovasi, karena kita terus berinovasi dan ini menjadi tuntutan kita semua untuk menjawab semua tantangan dan terhadap pelayanan intinya. Dalam podcast ini menjadi sarana bagi informasi, sosialisasi, dan juga ada hal yang tersambungkan di antara apa yang terjadi di masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga ada yang menjadi sesuatu keterbukaan dan literasi yang bagus. Ini perlu kita apresiasi, betul ya Pak Kadis. Kita juga dengan adanya podcast ini senantiasa kita mendorong bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tadi Pak Sekda. Iya. Itu harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan perspektif lingkungan hidupnya begitu ya. Betul. Dan kita juga pada kesempatan lainnya juga akan menghadirkan kepala SKPK yang lain, diskusi dan sebagainya. Iya. Terima kasih, barangkali ini kesempatan kita sangat baik pada hari ini. Dapat langsung pada saat perdana itu diisi oleh Pak Sekda, Pak Cut Sajarisma, dan ini sangat luar biasa menurut kami. Dan kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Sekda telah bersedia hadir di ruang podcast Bumi Pala ini. Sekali lagi kami terima kasih. Dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.